Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Jumat Pekan Advent yang kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Matius, bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, dan sobat kula muda yang terkasih di dalam Kristus, tentu kita pernah mendengar ada seruan dalam bahasa Latin sahabatku. Demikian seruannya, Ecclesia Semper Reformanda. Apa artinya sahabatku? Ecclesia Semper Reformanda merupakan sebuah ungkapan bahwa gereja senantiasa terbuka untuk sebuah pembaharuan sahabatku. Makna dari ungkapan ini tidak lain agar gereja tetap berarti bagi dunia dalam kehadiran dan pengudusannya sahabatku. Hal ini penting karena dunia berkembang dan zaman berubah sahabatku. Namun tujuan panggilan manusia tidak pernah berubah, mencapai kerajaan Allah sahabatku. Sahabatku yang terkasih, disinilah makna sebuah pembaruan diri terus menerus, agar dalam setiap situasi sabda Allah tetap aktual untuk membimbing orang kepada kesempurnaan hidup sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, Injil pada kesempatan ini bercerita ketika Yohanes datang sahabatku. Ia tidak makan dan tidak minum, sehingga orang berkata ia kerasukan setan. Ia terlalu keras, terlalu tegas, terlalu berpegang pada prinsip. Sementara ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Lalu orang-orang berkata, "Lihat, si pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan pendosa." Sahabatku, ia mengendurkan peraturan, tidak mempertahankan ketegasan seperti dulu. Ia terlalu manusiawi, mau menyenangkan orang, juga menuai celaan orang sahabatku. Sahabatku yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang memprotes baik Yohanes maupun Yesus. Mereka akan berubah karena menutup diri, tidak rendah hati, dan tidak mau berkembang sahabatku. Menjadi gereja yang hidup adalah meninggalkan semangat Farisi dengan rendah hati, berani memperbaharui diri bersama dunia dalam perziarahan, melayani dengan rendah hati, memberikan harapan dan terbuka pada setiap kehidupan untuk dikuduskan sahabatku. Inilah yang perlu diupayakan gereja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus.
Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang murah hati, berilah kami hati yang terbuka pada sabda Putramu, agar kami menjadi gereja yang sungguh hidup, terbuka, rendah hati, dan bertumbuh. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita berefleksi. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.